Assalamualaikum Mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Baru-baru ini Mamang melihat sebuah MP musik di YouTube ataupun di Instagram, yaitu kolaborasi antara aktor Korea dengan salah satu musisi terkenal di Amerika. Dan kenapa Korea Selatan dengan industri K-popnya bisa sampai mempengaruhi atau mengguncang kultur industri di Amerika dan bisa berkolaborasi. Sedangkan yang kita tahu, Amerika adalah salah satu dengan industri musik perfilman yang sangat merajalela di dunia, dan sekarang Korea mampu menyaingi industri film dan musik di Amerika Serikat. Kenapa kok bisa seperti itu? Mari kita simak dengan sampai tuntas videonya tanpa intro-intro. Oke, Korea Selatan yang merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. 2 hari setelahnya Indonesia pun merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi berdasarkan hari ini, setelah kita berdua merdeka, Korea Selatan dan Indonesia sangat memiliki kejauhan dalam hal industri musik dan industri perfilman. Dan juga pendapatan per kapita kita sangat jauh dibanding Korea Selatan. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, mereka itu, Korea Selatan itu, untuk belajar sangat bekerja keras dalam belajar. Dan juga mereka itu banyak menggelontorkan dana mereka di industri K-pop. Apa hubungannya belajar dengan penggelontoran dana di industri K-pop? Seperti di video Mamang yang lalu, dengan kita berpikir dan belajar, maka itu adalah titik awal sebuah kemajuan bangsa. Dan Korea mempelajari itu, mempelajari dengan industrinya, dengan masyarakatnya, yang dengan budaya K-popnya mereka bisa merajai atau bisa menyaingi Amerika Serikat. Sebagai contoh, dengan tenarnya industri K-pop, maka industri makanan mereka maju. Banyak makanan-makanan mereka yang terkenal di berbagai macam dunia. Seperti contoh dengan tteokbokki, samyang, dan seperti itu ya, sangat terkenal di berbagai macam dunia. Ada lagi dengan K-pop mereka, wisatawan jadi ingin berkunjung ke mereka karena ingin mengetahui bagaimana negara Korea Selatan yang ada di K-pop. Dan juga K-pop mereka itu tidak bisa terkait ya, atau saling terkait dengan teknologi. Bagaimana kita lihat di MP K-pop mereka, movie video atau klip video mereka sangat bagus dalam hal movie video, dalam hal fashion, dan menjadi kiblat berbagai macam negara di dunia karena pemerintahnya sangat mendukung dalam industri K-pop tersebut. Maka devisa negara yang timbul dari mendukung industri K-pop tersebut sangatlah besar. Devisa dari kunjungan wisatawan maupun devisa dari budaya makanan ataupun budaya fashion dari Korea Selatan. Apakah Indonesia bisa seperti itu? Ya sangat bisa, apabila ada riset mendalam tentang kultur dan budaya Indonesia yang bisa di go internasionalkan gitu, dan juga bantuan dari pemerintah untuk melakukan riset dan melakukan penelitian tentang bagaimana caranya agar bisa bersaing industri kita terhadap dunia internasional. Karena apa? Karena budaya kita adalah budaya yang sangat kaya dari Sabang sampai Merauke.
dan juga makanan kita, makanan yang sangat kaya akan rempah dan sangat kaya akan rasa. Dan untuk segi vokal dan untuk segi baju atau fashion, kita tidak kalah dari budaya internasional. Yang jadi masalah di sini adalah bagaimana market atau bagaimana penjualan kita bisa tembus atau bisa sampai ke internasional. Dan untuk kualitas vokal kita juga banyak tidak kalah kualitas vokal kita terhadap artis-artis, vokalis-vokalis dari berbagai mancanegara. Tinggal bagaimana caranya kita agar bisa menggo internasionalkan budaya Indonesia, menggo internasionalkan permusikan Indonesia, dan go internasionalkan berbagai passion dan budaya di Indonesia agar apa? Agar turis-turis mancanegara bisa berkunjung ke Indonesia dan agar dapat menambah devisa dari Indonesia. Sebagai contoh, apabila nanti mamang-mamang sekalian yang bercita-cita menjadi pemaju industri hiburan di Indonesia, dengan turun ke dunia politik, mamang-mamang dengan misal menggelontorkan dana untuk riset. Pertama riset dulu gimana caranya, dan setelah di riset gelontorkan dana untuk industri hiburan kita, dan setelah itu apa keuntungan yang dapat kita dapat. Bayangkan berapa banyak turis yang ke Indonesia membawa uangnya, lalu mereka membelanjakan uang itu di Indonesia. Berapa keuntungan Indonesia yang akan didapat hanya dengan memajukan industri hiburan di tanah air kita. Dan potensi industri hiburan itu sangat-sangat ada untuk negara Indonesia. Tinggal bagaimana kita mengelola dan bagaimana kita memasarkan industri hiburan ini ke kancah internasional. Oke, sekian dari Mamang Thomas, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bersaing di dunia hiburan. Terima kasih.